Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara pesantren kilat SDN 062 Ciujung tahun 2021 atau tahun 1442 Hijriah. Di hari kedua ini, semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti acara pesantren kilat ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nawaitulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Al-hadis. Anak-anak, gimana keadaannya? Pada baik kan? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan Bapak di hari yang kedua. Tepatnya kita akan mengulas sedikit tentang bulan Ramadan. Dan tadi dalilnya tentang diwajibkan puasa Ramadan kepada kita sudah dibacakan dalam pembukaan tadi. Bapak akan bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Shadaqallahul aliyyul adzim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Tadi Bapak sudah bacakan ayatnya. Maksud dari ayat tersebut, kalau kita memakai sedikit alat yaitu nahwu shorof, pada ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, ya ayyuha itu adalah harfu nida. Harfu nida maknanya adalah panggilan, seruan, undangan. Kepada siapa? Amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini adalah Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Amanu yaitu fiil madi yang sudah kelewat. Intinya orang yang sudah beriman, bukan orang yang mau beriman atau orang yang akan beriman, tetapi sudah beriman, yaitu kita muslim muslimat yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu jadi mereka wajib. Kutiba di sini wajib, bukan dicatat tapi wajib untuk berpuasa. Yang nama wajib kerjakan berarti kita mendapatkan pahala, sedangkan ditinggalkan maka jelas kita akan mendapatkan dosa atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita wajib melaksanakannya. La'allakum tattaqun, la'allakum di sini ada maknanya litaroji, yaitu pengharapan. Pengharapan kita apa? Tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu intinya. Allah memerintahkan kepada kita yaitu supaya kita berpuasa dan kita berharap menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Qur'an, orang yang bertakwa itu tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatu aradil samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu seluas bumi dan langit yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Untuk selanjutnya tadi pengertiannya mungkin dari yang ayat sebagian yang sudah Bapak bacakan, yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh kan. Selanjutnya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Kapan? Pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib mereka membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makan seorang miskin. Baik, kita bahas. Jadi walaupun Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa, tetapi Allah tidak memberatkan kepada kita. Ya, tidak memberatkan kepada kita. Kita tidak berpuasa, boleh membatalkannya apabila ada uzur. Tadi apa? Sakit dalam perjalanan dan tidak orang yang tidak kuat. Nah, maka digantinya dengan qada atau fidyah. Jadi maknanya uzur, tetapi jangan kira kamu anak-anak tidak berpuasa itu, maka orang yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan satu hari saja, man soma. Jadi barang siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah tidak akan menilai puasa-puasanya di hari-hari yang lain walaupun dia
berpuasa 1 tahun penuh apabila dia tidak berpuasanya adalah dengan sengaja. Man aftara yauman min Ramadan la yufiduhu min siyamihi la yufiduhu kasaimin dahri. Jadi tidak akan tergantikan 1 hari puasa di bulan Ramadan batal, 1 hari di bulan Ramadan 1 hari batal gitu maksudnya. Tidak tergantikan dengan puasa walaupun kamu digantikan setahun penuh jadikan puasa, maka tidak ada manfaatnya kalau tidak berpuasanya sekali lagi karena disengaja. Ya kalau karena udur, karena sakit, karena dalam perjalanan, karena kita tidak kuat, ya gak apa-apa, itu bisa diganti dengan hari yang lain. Itu kan? Nah, maknanya di sini tidak kuat. Kalau tidak kuat itu kalau kita takut dengan diri kita. Misalkan ibu yang menyusui, ya, ada ibu kamu di rumah ya anak-anak, ada ibu kamu di rumah tidak kuat nih, ibu kamu lagi hamil. Takutnya kalau karena dirinya, takut dirinya ibu kamu itu sakit atau gimana, maka dia membayarnya dengan istilah qada. Tetapi kalau takut karena bayinya sedangkan diri ibu kamu itu kuat, maka dibayarnya 2 kali, fidyah sama qada. Tuh. Itu. Jadi kalau takut karena bayi seperti ibu menyusui nih, tidak berpuasa, takut ini bayi nggak nyusu nih nanti nggak ada itunya, makanya wajib diganti dengan fidyah dan membayar qada, gitu. Kalau kakek kamu sakit, udah tua nih nggak bisa, sakit banget gitu, kalau dia berpuasa maka akan menghilangkan nyawanya atau diharapkan dengan kesembuhannya. Maka itu wajib dengan membayar fidyah saja. Fidyah itu tadi juga sudah dibahas, yaitu memberikan makan kepada 1 fakir miskin, yaitu sebanyak 1 mud. 1 mud itu kalau di letterin itu sekitar 3/4 liter, atau kalau di kilogram itu 0,6 kilogram. Atau juga kalau dengan canggem gini istilahnya gitu kan, diambil seperti 2 ambilan tangan orang dewasa. Seperti itu. Itulah maknanya berpuasa tidak memberatkan tapi meringankan bagi orang-orang yang uzur. Allah itu tidak memberikan sesuatu, perintahnya sesuai dengan kemampuan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Itu. Jadi jangan dianggap berat, gitu kan, ini puasa. Ingat, yang pertama yang harus tanamkan kepada kita adalah niatnya harus kuat dulu. Imanan wahtisaban, sejak mengharapkan pahala dari Allah. Karena iman, insya Allah kita kuat. Yang pertama adalah niat dulu. Maka jangan lupa sahur, ya, malam kita berdoa, berniat untuk berpuasa. Insya Allah kita kuat. Itu. Jadi selanjutnya kita juga harus memperhatikan anak-anak. Ya, kalau antum kalian semuanya masih kecil itu pembelajaran. Tetapi kalau udah dewasa itu harus diperhatikan. Selain yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa. Ada beberapa hal yang akan mengurangi pahala puasa. Karena apa? Kalau batal puasa itu jelas bisa diganti, tapi kalau batal atau kurang mengurangi pahala itu sangat rugi sama kita. Seperti tadi udah disampaikan sama ustadz sebelumnya mungkin katanya kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya haus dan dahaga saja. Itu karena apa? Mereka tidak memperhatikan hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah kadzibun, berbohong. Hati-hati, berbohong ini adalah yang akan mengurangi pahala puasa. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu menggosip, menggomongin orang yang akan menghilangkan kehormatan orang, ya, harga diri orang dibicarakan oleh kita. Nggak boleh kita menggosip. Biasanya ibu-ibu, ya, ibu kamu mungkin ya, seperti itu. Jangan berghibah, jangan menggibah, itu mengurangi pahala puasa. Atau selanjutnya adalah ghamus.
Gumus ini adalah bersumpah palsu. Ya, dia sumpah demi ini gitu kan. Padahal bohong, lagi berpuasa. Puasanya akan berkurang pahalanya. Atau selanjutnya yaitu yang akan menghilangkan pahala puasa adalah namimah. Namimah ini adalah menggandu domba. Jadi suka orang ini bertengkar itu. Ngomong ke sini A, ngomong ke sini B, sehingga orang itu bertengkar, mengadu domba. Jangan sampai ya. Yaitu yang penting jangan mendolimi orang lain. Mendolimi diri sendiri nggak boleh, apalagi mendolimi orang lain. Itu. Jadi sekali lagi tanamkan dalam diri kita sekarang, manfaatkan puasa ini dengan sesungguhnya kita mumpung masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, menikmati ibadah di bulan suci ini. Kita belum tentu di bulan puasa Syam yang tahun berikutnya kita belum tentu, sampai umur kita belum tentu. Maka manfaatkan hari ini. Sekarang masih ada beberapa hari ke depan, ya. Ada hari-hari yang namanya Lailatul Qadar. Perhatikan juga itu. Ya, Lailatul Qadar itu puasa ibadah. Kalau kita pas kena dengan Lailatul Qadar, lebih besar daripada, lebih banyak pahalanya daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Jadi 1000 bulan ini kalau dihitung itu sekitar 83, karena 1000 dibagi 12 sekitar 83, berapa gitu, 3 atau berapa. Jadi 83 tahun. Nyampe gak umur kita 83 tahun? Belum tentu kan? Ya, maka dari itu dari sekarang song-songlah bulan atau yang namanya malam-malam Lailatul Qadar. Semoga kita ditakdirkan untuk berada dalam Lailatul Qadar sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu, ingat untuk mencari Lailatul Qadar seperti telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada hari-hari ganjil, ya, 21, 23 dan selanjutnya, gitu kan, hari-hari ganjil. Maka Rasulullah perbanyak beliau beritikaf di masjid. Perempuan boleh itikaf, boleh, tapi kalau men jangan boleh ya. Itu perhatikan anak-anak. Jadi ada yang mewajibkan puasa dan ada yang mewajibkan tidak boleh berpuasa. Kalau perempuan apa Pak? Yang tidak boleh berpuasa apabila kamu, ya perempuan kan ada yang namanya istilah menstruasi, itu gak boleh. Ingat, menstruasi itu gak boleh berpuasa kamu. Batalkan saja. Makan boleh di mana? Di rumah sendiri, jangan di luar. Boleh. Ya gitu. Ya, jangankan berpuasa, men itu sholat pun juga boleh, sholat juga kan boleh. Itu perhatikan ya. Jadi kalian harus mengadi juga di hari-hari, di bulan-bulan setelahnya. Itu sebanyak kalian hari ditinggalkan berapa banyak, seperti itu. Itu dari Bapak mungkin pertemuan kali hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada hari ini kita masih dipertemukan dalam acara pesantren kilat hari yang kedua. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, setelah kemarin kalian mengikuti acara pesantren kilat ya, hari yang pertama kalian sudah menerima materi dari Payana, kemudian juga dari Besanti, dan juga tadi ya kalian juga sudah mendapatkan materi juga dari Payana. Dan alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pesantren kilat ya. Memang walaupun sedikit berbeda. Hari ini Ibu hanya akan mengulas tentang
akhlak ya, akhlakul karimah yang diharapkan bisa diterapkan oleh anak-anak SDN 062 Ciujung ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam bulan Ramadan ya. Alhamdulillah di Ramadan ini, Ramadan yang kedua dalam keadaan pandemi, tapi alhamdulillah kita bisa melewatinya. Seperti tadi ya, kemarin juga sudah dibacakan oleh teman kita Rian dari kelas 5B, kemudian juga tadi sudah dipaparkan juga oleh Payana ya tentang surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi yang namanya puasa Ramadan, saum di bulan Ramadan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman saja ya, dan alhamdulillah kita termasuk ke dalamnya ya. Nah, namun karena kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan, bulan magfirah, kemudian bulan di mana pahala itu semua dilipat gandakan. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi Ramadan kita dengan segala macam ibadah. Kita isi Ramadan kita dengan segala perilaku baik yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini Ibu harapkan, dan juga bukan hanya Ramadan saja ya, Ibu harapkan pokoknya setiap hari, setiap saat, bukan hanya Ramadan saja, semua anak-anak SDN 062 Ciujung itu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, seperti yang pernah Ibu ulas. Kalian sudah pernah menerima materi kan tentang sholat wajib di kelas 1. Nah, berarti kalian yang sudah kelas 2, 3, 4, 5, apalagi 6, berarti sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat wajib. Kenapa kita harus melaksanakan sholat wajib? Iya, tentu saja kita harus melaksanakan sholat wajib karena sholat wajib atau sholat fardu itu hukumnya wajib, ya. Jadi kalau kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Ya, siapa yang tidak mau dapat pahala? Ya, ayo, mari kita semuanya biasakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Walaupun mungkin ada sebagian yang merasa berat ya, apalagi kalau sudah ketemu dengan sholat subuh atau misalnya sholat asar, sholat isya. Hampir setiap azan itu berkumandang, rasanya harorean gitu ya, apalagi subuh alasannya bangunnya kesiangan gitu ya. Kemudian misalnya kalau asar itu kagok ya, main sama teman-teman gitu. Kemudian misalnya isya itu aduh aku ngantuk jadi lupa aku ngerjain. Nah, jadi tolong yang masih biasa seperti itu kita hilangkan ya, kita atur semuanya, kita sendiri yang bisa mengatur semua itu ya. Karena apa? Karena sholat itu merupakan tiangnya agama ya, identitas kita ya. Sholat membedakan kita dengan yang lainnya ya, hanya Islam saja yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Kenapa? Nih, sholat 5 waktu itu pasti ada hikmahnya buat kita. Salah satunya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Namun mungkin ada di antara kalian yang menemukan kali ya, Ibu, kenapa sih itu mah suka sholat rajin sholatnya teh, tapi kenapa ya dia mah ini suka nyumputin sendal? Ibu, kenapa sih itu mah katanya suka sholat tapi ngomongnya teh meni kasar? Ibu, itu suka sholat tapi kenapa sih suka ngambil barang punya orang gitu? Nah, pasti kita sering mendengar hal-hal seperti itu. Itu tandanya orang tersebut hanya baru melaksanakan sholat, hanya baru ya mengerjakan kewajibannya saja
ya, belum sampai pada tahap mendirikan sholat. Ya, kalau orang yang sudah bisa mendirikan sholat, maka dalam kesehariannya pun ia seperti ketika sedang sholat. Ya, nah misalnya nih orang yang sholat, syarat utamanya apa coba? Harus menutup aurat, ya. Bagi perempuan nih, kan hanya yang terlihat hanya muka dan telapak tangan. Nah, ketika di luar sholat, maka dia akan menutup auratnya juga, ya. Itu ya, jadi bukan berarti mau sholat ribuh nyari mukena, tutupin auratnya pakai mukena. Giliran selesai sholat, udah dilepas deh tuh mukenanya, kelihatan auratnya kemana-mana. Nah, tidak seperti itu, ya. Jadi kalau orang yang sudah mendirikan sholat, tadi Ibu bilang, maka dalam kesehariannya pun dia itu seakan-akan seperti ketika dia sedang sholat, ya. Tadi satu contohnya itu. Kemudian kalau orang yang sedang sholat, apakah dia itu bisa berkata kasar, bohong? Nggak mungkin kan? Iya, pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang baik. Hanya doa dan zikir saja. Nah, maka orang yang sudah bisa mendirikan sholat, dalam kehidupannya pun dia akan selalu berkata baik, sopan, dan santun. Berusaha semaksimal mungkin, ya, memilih kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, ya, yang sekiranya tidak menyakiti hati orang lain, gitu. Dan pokoknya mah ya, kalau sudah mendirikan sholat, sudah menjadikan sholat sebagai kebutuhannya, insya Allah itu nanti akan menjadi penolong kita. Ingat ya, sholat itu nanti akan menjadi penolong kita. Nah, amalan sholat itu, tahu nggak sih? Itu merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab. Ya, jadi begitu dunia ini kiamat, alam semesta ini hancur, semua yang hidup itu, makhluk hidup semua dimatikan. Nah, nanti setelah yaumul kiamah itu sudah hancur semua, yang hidup mati, kemudian ada yang namanya yaumul ba'ats, ya. Jadi dibangkitkannya kembali manusia dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dan juga akan menemui yang namanya yaumul hisab. Nah, di mana semua amal perbuatan kita itu semuanya akan dihisab. Dan amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi, kalau sholat kita baik, sholat kita bagus, sudah bisa mendirikan sholat, insya Allah, maka dia akan selamat, ya. Maka amalan-amalan yang lainnya pun akan baik, ya. Karena tadi Ibu sudah jelaskan kan, kalau yang sudah bisa mendirikan sholat itu bagaimana perilakunya. Nah, itu jadi akan menjadi penolong kita sholat itu. Nah, maka dari itu Ibu minta kepada semua anak-anak SD Ciujung untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk sekarang mungkin tahapannya hanya baru mengerjakan sholat, tidak apa-apa, ya. Dari kecil dibiasakan, nanti akhirnya setelah kalian misalnya yang kelas 1 nih, nanti kan balik ya, jadi orang yang balik, ya. Nah, berarti semua amalannya itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Nanti kalian sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat, tidak perlu lagi disuruh-suruh sama ayah bundanya, ya. Nggak perlu lagi sholat hanya karena harus mengisi jurnal dari ibu dan bapak guru, ya, gitu. Tapi itu sudah menjadi suatu kebutuhan, ya. Tapi dibiasakan mulai dari sekarang itu, ya. Nah, kemudian tadi sesuai dengan tema pesantren kilat yang ujungnya tuh, ya, menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Nah, jadi harapan kami semua, baik ibu kepala sekolah maupun guru-guru semuanya gitu, berharap bahwa kalian semua adalah menjadi sosok manusia yang berakhlakul karimah, ya. Nah, nih di SD itu
Nih, kita tadi ya belajar sholat sudah. Nah, tetapi tadi dalam aplikasinya kita harus satukan dengan berbagai macam akhlak ya. Tadi salah satunya sudah Ibu sebutkan, yaitu berkata baik, sopan, dan santun. Ya, nah pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebisa kita untuk selalu berkata yang baik, sopan, dan santun. Baik itu kepada sesama teman, apalagi terhadap orang yang lebih tua dari kita. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, kenapa kita harus berakhlakul karimah? Ya iyalah, kita harus menjadi apa? Menjadi sosok yang meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu kita harus mencontoh semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, semua akhlak Rasulullah diharapkan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Ya, jadi kita selaku umatnya Nabi Muhammad itu harus menjadikan sosok Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan, dan semua akhlak beliau kita usahakan terapkan dalam kehidupan kita ya. Tadi salah satunya adalah berkata baik, sopan, dan santun ya. Kemudian kita juga harus memiliki jiwa pemaaf ya. Pemaaf ya, kita harus selalu meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain gitu. Nah, biasa kita nih kalau misalnya kita lagi bermain itu baik di rumah maupun misalnya nanti ya kalau sudah selesai pandemi kita bermain juga di sekolah dengan teman-teman kita itu pasti menemukan teman-teman yang terdiri dari berbagai macam karakter. Mungkin ada yang pendiam, mungkin juga ada yang ngomong aja gitu, mungkin juga ada yang ngomongnya suka ngomong kasar, atau mungkin juga ada yang suka jahil, cubit-cubit misalnya gitu, atau yang suka lempar-lempar gitu. Nah, itu macam-macam ya. Nah, di situ nanti kita membutuhkan yang namanya perilaku pemaaf ya. Misalnya kalau ada teman kita ujuk-ujuk nyubit, kamu kenapa sih nyubit-nyubit? Awas loh, nanti kamu aku cubit lagi. Boleh tidak seperti itu? Iya, tidak boleh, jangan kita lakukan ya. Kalau ada yang seperti itu, kita bilang aja, kamu nggak boleh nyubit-nyubit gitu. Itu kan tidak baik, menyakiti orang lain. Nah, kalau misalnya tanggapannya misalnya, biarin suka-suka aku. Nah, doakan saja ya, kita maafkan perilakunya dia, kita doakan semoga dia menjadi orang yang baik gitu ya. Seperti juga yang pernah dialami Rasulullah dulu ya. Ketika Rasulullah pulang dari masjid, itu selalu ada orang yang meludahi beliau gitu. Kemudian juga Rasulullah pernah dilempari dengan batu, Rasulullah pernah dimaki-maki, pokoknya mah segala macam hal yang baik itu pernah dialami oleh Rasulullah. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Rasulullah memaafkan mereka semua. Rasulullah memaafkan semua orang yang pernah berperilaku tidak baik kepadanya. Dan malah Rasulullah itu mendoakan semoga orang-orang yang tidak baik tadi itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, sampai mendoakan seperti itu. Jadi kita contoh juga ya. Jadi kalau misalnya ada teman tadi yang ujuk-ujuk nyubit gitu ya, udah bilangin aja ya. Kalau kita masih bisa ngasih tahu gitu, menasehatin, boleh. Kamu nggak boleh, itu tidak baik menyakiti orang lain gitu. Kalau misalnya pada akhirnya teman kita tadi, oh iya ya, aku itu nggak baik nyakitin, coba cubit sendiri, oh ya sakit ternyata dicubit, akhirnya misalnya minta maaf ke kamu,
Ya, terus apa yang kalian lakukan? Iya, dimaafkan. Boleh deh aku maafin. Pokoknya Maya, aku maafin tapi ada syaratnya. Kamu gak boleh ngulangin itu lagi. Gitu ya, biar apa? Ya, biar mereka menjadi orang yang baik juga ya. Mungkin juga itu berkat dari doa kita ya yang tadi udah dicubit. Malah seperti itu kita doakan supaya menjadi anak yang baik gitu. Nah, begitu ya. Pokoknya jangan sampai balas dendam. Awas lo kamu nyubit, aku cubit lagi. Tidak begitu, karena Islam itu tidak mengajarkan untuk balas dendam ya. Jadi kita doakan saja kalau ada yang perilaku tidak baik. Kemudian ada akhlak yang lainnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua itu juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita ya. Kita lahir ke dunia berkat adanya orang tua ya. Ibu yang melahirkan kita, ayah juga yang mencari uang untuk membiayai hidup kita. Ya, beliau itu mereka berdua yang membesarkan kita, yang mendidik kita ya. Sehingga sampai besar bisa sekolah di Ciujung, sampai udah sekolah juga udah gede ya, masih ada mungkin yang disuapin atau mungkin juga masih ada yang kalau misalnya pergi ke sekolah masih dianterin oleh orang tua, bahkan sampai tasnya juga dibawain sama orang tuanya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya nih kita sudah masuk kembali sekolah, hayu atuh sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua, nanti mah juga harus menerapkan sifat atau perilaku mandiri. Jadi nanti kalau misalnya dianterin, ya alhamdulillah terima kasih sudah dianterin ke sekolah. Atuh tasnya mah bawa sendiri. Atuh kalau makan gak usah disuapin gitu ya. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua, ya minimal kita tadi berkata baik, sopan dan santun. Kemudian juga kalau misalnya dinasehati oleh orang tua itu kita dengarkan ya. Jangan sampai berdebat ya. Kebanyakan kalau sekarang dikasih tahu sama orang tua teh sukanya apa coba? Ikutan ngomong ya. Adek, kamu teh kalau bangun jangan siang-siang. Atuh mama, biarin atuh. Dah aku teh atuh bobonya malam atuh ya. Iya bangun kesiangan. Biarin atuh aku nggak usah dibangunin, sebangunnya aja. Nah, banyak yang seperti itu jangan kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya orang tua menasehati, dengarkan dengan baik ya. Kemudian kalau misalnya orang tua juga berpesan juga itu harus kita laksanakan ya. Kecuali memang kalau misalnya menasehatinya hal yang tidak baik ya, eta mah boleh kita juga nggak nurut ya. Misalnya nyuruh misalnya kepada hal-hal kemusyrikan, eta mah udah nggak apa-apa nggak nurut juga, tapi dengan bahasa yang baik ya. Menolaknya misalnya dengan bahasa yang baik. Nggak mau atuh, itu mah nggak baik. Ya, nggak usah begitu. Ngomong saja yang biasa aja dengan suara yang lemah lembut ya. Nah, gitu. Kemudian juga ingat ya, perilaku berikutnya adalah perilaku bersyukur. Kita juga harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, itu nikmat loh, nikmat yang besar ya. Apalagi nikmat iman ya, itu suatu nikmat yang luar biasa, harus kita syukuri ya. Kemudian apa? Nikmat hidup ya, kita alhamdulillah kita bisa hidup di dunia dalam keadaan sehat ya, bisa dicukupi oleh kedua orang tua kita gitu. Nah, sudah selayaknya kita harus selalu bersyukur, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Kemudian bentuk bersyukur lainnya misalnya dengan berinfak ya, boleh bersedekah, itu juga salah satu bentuk bersyukur kita gitu ya. Kemudian sholat juga itu sebagai tanda bersyukur, berkurban juga gitu ya, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah jujur
ya. Kita juga harus menerapkan sifat jujur dalam kehidupan kita. Jangan jangan berbohong, berkata dengan yang sejujurnya. Mengerjakan sesuatu juga harus dengan jujur, ya. Misalnya nih, dapat tugas dari ibu dan bapak guru, ya kerjakan sendiri. Siapa yang sekolah ya, jangan dikerjakan sama orang tua. Kalau yang dikerjakan sama orang tua berarti itu sudah tidak jujur, ya. Itu sudah tidak amanah. Ke amanah lagi, ya. Nih akhlak yang terpuji berikutnya, amanah, yaitu dapat dipercaya, ya. Jadi kalau misalnya kalian diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru, sok kerjakan sendiri gitu. Kalau tidak tahu boleh bertanya kepada orang tua atau guru, ya. Kemudian nanti yang mengerjakan tetap kalian sendiri gitu. Kenapa? Karena mengerjakan tugas sekolah, ya, khususnya itu merupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang peserta didik gitu, ya, sebagai seorang pelajar gitu. Kalau misalnya nih kan sekarang lagi daring, tugas itu dari WA gitu dan harus dikirimkan kalau sudah selesai tugasnya gitu. Itu kebanyakan mungkin yang repot ayah bunda kalian, ya. Ayo atuh bantu ayah bundanya, ya, dengan misalnya kalian bisa mengerjakan tugas sendiri, nggak usah disuruh-suruh. Kalau misalnya mengerjakan tugas gitu, nggak usah disuruh-suruh harus baca, nggak usah disuruh-suruh misalnya dipanggil, sini tuh pelajarannya udah mulai nih, baca dulu, nggak usah begitu, ya. Yuk, untuk meringankan beban orang tua kita, kemudian juga rasa terima kasih kita kepada orang tua. Jangan nyusahin orang tua, ya. Jadi kalau ada tugas juga kerjakan sendiri sebagai salah satu tanggung jawab kalian juga sebagai seorang pelajar. Nih, tanggung jawab ini juga merupakan salah satu akhlak yang mulia, ya. Nah, kemudian juga ini dalam misalnya mengerjakan sesuatu juga boleh kerjasama juga, tapi bukan berarti kerjasama, ya, misalnya ada temen deket nih rumahnya, bisa kerjasama deh kita gitu, bisa tolong menolong deh kita gitu, ya, ngerjain tugas biar nggak pusing gitu. Boleh saja, karena yang namanya kerjasama pun itu salah satu juga masuk ke dalam akhlak yang baik gitu, ya. Tapi kerjasama yang bagaimana? Apakah yang mau enaknya sendiri gitu? Misalnya, pusing ini mah, gampang lah. Ke temen aku aja sebelah. Nur, ini dong lihat tugasnya dong, yang tugas hari ini. Aku mau lihat jawabannya. Nyalin aja jawabannya, nggak mikir, nggak baca, nggak apa gitu. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada, ya, masih ada mungkin yang seperti itu, tapi mudah-mudahan di Ciujung mah nggak ada, ya, yang seperti itu. Itu mah bukan kerjasama, tapi ya itu mah namanya berarti mau enak sendiri, ya. Si Nurnya juga ngasih, mungkin nggak enak, aduh sama tetangga, nanti dia cuma dibilangnya, pelit deh kamu nggak ngasih, pelit gitu. Padahal bukan begitu, ya, maksudnya gitu. Tapi ya Nurnya terlalu baik juga gitu, alhamdulillah, ya, ngasih. Tapi sebetulnya yang rugi siapa coba kalau begitu? Yang mau enaknya sendiri gitu, ujuk-ujuk nyontek aja tanpa kerja keras gitu, ya. Siapa yang rugi? Sebetulnya itu yang suka tadi itu, yang suka minta jawaban ke teman, itu sebetulnya sudah merugikan dirinya sendiri gitu, ya. Tidak ada ilmu yang tertanam dalam dirinya gitu. Dan boro-boro tertanam, dibaca juga enggak, ya, dapat tugas dari ibu guru, misal dari bapak guru, tinggal nyontek aja jawabannya, nulis aja nggak tahu itu teh apa, pokoknya mah ditulis weh gitu. Nah, yang begitu sebetulnya itu kalian sedang merugikan diri sendiri gitu, ya. Tidak ada yang namanya kerja keras, nggak ada yang namanya pantang menyerah. Sedangkan pantang menyerah itu juga harus tertanam dalam diri kita. Kerja keras itu juga harus tertanam dalam diri kita, yang nanti pada akhirnya bisa membentuk seorang yang mandiri dan percaya diri gitu. Kalau misalnya sekarang dari kecil kalian kalau mendapat tugas itu misalnya tinggal enak saja, bisa misalnya dikerjakan sama orang tua kalian, atau misalnya hanya menyalin pekerjaan teman kalian. Iya benar kalian dapat nilai, tapi itu ingat, kalian itu nanti pada akhirnya loss itu dari yang namanya sifat mandiri dan percaya diri. Nanti kalian tidak akan memiliki jiwa mandiri dan
dan percaya diri, jadi tergantung aja gitu, keenakan gitu ya. Tapi nanti pada akhirnya pun nanti akan berbeda gitu. Makanya yang namanya mandiri, percaya diri, pantang menyerah, kerja keras itu juga termasuk ke dalam akhlak yang mulia ya. Karena nanti kalian akan menjadi sosok manusia yang tadi berakhlakul karimah ya. Kalau suka nyontek mah tuh akhlaknya juga di mana ya? Kalau pengen enaknya sendiri dikerjain sama mamahnya atau tuh eta mah kumaha ya. Apalagi tadi tuh yang tinggal nyalin aja pekerjaan temennya meniraos gitu ya. Nah, itu wah nanti merugikan diri kalian, apalagi kalian sekarang masih duduk di sekolah dasar yang harus menanamkan karakter-karakter baik, harus menanamkan akhlak-akhlak yang baik dalam diri kalian, yang harus dibiasakan ya, akhlak-akhlak yang Ibu sebutkan tadi. Itu juga harus diterapkan dalam kehidupan kalian. Memang sangat berat ya untuk mencoba melakukan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi ya. Tapi sebetulnya kalau kalian menerapkannya, walaupun awalnya itu terpaksa, insya Allah nanti karena terpaksa tiap hari dilakukan, nggak apa-apa terpaksa awalnya gitu, karena tiap hari dilakukan akhirnya menjadi kebiasaan kalian, dan itu adalah menjadi kebiasaan yang baik yang pada akhirnya nanti menjadi sosok orang yang berakhlakul karimah gitu ya. Dan Ibu harapkan semua anak-anak SD Ciujung itu semuanya berakhlakul karimah, berkatanya itu bertutur kata yang baik, sopan dan santun, kemudian hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda, kemudian selalu bersyukur, pemaaf, mempunyai sifat jujur, amanah, bertanggung jawab, suka bekerja sama dalam hal-hal yang baik, mandiri, percaya diri, pantang menyerah. Insya Allah ya nanti pokoknya kalian akan menjadi sosok yang hebat, yang luar biasa. Dan yang diuntungkan tentu saja adalah diri kalian sendiri. Ya, Ibu harapkan itu semua nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pesantren kilat ini sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya, agar kita mendapatkan rahmat, magfirah, pembebasan api neraka, itqu minan nar di bulan suci Ramadan ini, serta hidup kita selalu diberkahi. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa an sultanik. Allahumma taqabbal wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa qiraatana wa tarawihana wa tahlilana wa tasbihana wa ta'abudana wa taqabbal jami' ibadatina wa tamim taksurana ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minar ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa jana min habadanil Qur'an wa jana min syafa'atil Qur'an wa la tajana min lanatil Qur'an. Allahumma inni istaudaiuka ma alam tanihi paradudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma salim Ramadan wa salim fi Ramadan. Allahumma salim Ramadan wa salim fi Ramadan. Allahumma salim Ramadan wa salim fi Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Fatim, Magis, Tabang, Sunan, ya Hafid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pesantren kilat SD 062 Ciujung tahun 2021 atau tahun 1442 Hijriah sudah selesai kita laksanakan. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Ibu guru kita, dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Kita tutup acara kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.